Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik dan sehat selalu ya. Dengan kami kelompok 3 yang akan membahas pemakaian huruf dalam mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami yang dimulai dari saya, Anggi Faradila, dengan NPM 202021500600. Saya Arfian Jaya Permana dengan NPM 202021500160. Saya Asep Denar Supriyata, NPM 202021500066. Saya Fergiawan Lefis dengan NPM 202021500165. Saya Gus Aditya dengan NPM 2020215093. Dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital maupun huruf mirip. Di samping itu, diatur pula pemenggalan kata yang tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan huruf. Di bawah ini dibahas satu persatu permasalahan yang sering muncul dalam bahasa sehari-hari. Pemakaian huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong, yaitu A, I, AU, dan OI, serta 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, ENG, NY, dan SY. Dalam pedoman ejaan dicantumkan nama huruf, namun masih banyak orang yang menyebut nama huruf tidak sesuai dengan nama huruf tersebut. Ambillah contoh penyebutan huruf C. Huruf sesudah B itu lebih sering disebut SE daripada CE. Terdapat 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, ENG, NY, dan SY. Penggunaan gabungan huruf konsonan diberikan contoh kata yang tidak baku karena menggunakan gabungan huruf konsonan yang baku. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari atas berikut. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas A, E, I, O, dan U. Keterangan untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Keterangan. Huruf K melambangkan bunyi hamzah. Huruf Q dan X khusus dipakai untuk nama diri seperti Taufik dan Xerox, dan keperluan ilmu seperti status quo dan sinar X. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Catatan: nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Untuk jenis yang tidak termasuk ilmu biologi dapat diketahui dengan menyejajarkan dengan jenis lain dalam kelompoknya. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Bagaimana dengan batik Solo atau Solo Betawi? Kita Solo Betawi, kata Solo dan Betawi ditulis dengan huruf awal kapital atau huruf kecil. Batik Solo atau Betawi bukan nama jenis lain, tetapi dapat disejajarkan dengan nama geografi yang lain. Berikut contoh nama geografi yang tidak dapat menjadi nama jenis, geografi yang tidak menjadi bagian nama jenis.
Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Apa maksudnya? Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Apa maksudnya? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Quran, Kristen, Alkitab. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin. Huruf kapital tidak dapat dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada de, van, dan der dalam nama Belanda, von dalam nama Jerman, atau da dalam nama Portugal. Misalnya, JJ de Hollander, JP van Bruggen, H. van der Gleeson, Otto von Bismarck, Vasco da Gama. Dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau status ukuran. Misalnya Pascal Second dan Pas. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya mesin diesel dan 10 volt. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Eskimo dan suku Sunda. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, pengindonesiaan kata asing dan keinggris-inggrisan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, hari, dan hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, tarikh Masehi, bulan Agustus. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Perang Candu, Perang Dunia I, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya Perang Dunia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Misalnya, Banyuwangi dan Asia Tenggara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Misalnya, Bukit Barisan, Danau Toba, Dataran Tinggi Dieng. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulinya menggambarkan kekhasan budaya. Misalnya, ukiran Jepara, pempek Palembang, dan tari Melayu. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Misalnya, berlayar ke Teluk, mandi di sungai, dan menyeberangi selat. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Misalnya, nangka Belanda, kunci Inggris, dan petai Cina. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi, lembaga resmi, lembaga ketenagaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia dan Departemen Keuangan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lambang resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Misalnya, beberapa badan hukum dan kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Jika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan dokumen resmi pemerintah dari negara tertentu, misalnya Indonesia,
huruf awal kata itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, pemberian gaji bulan ke-13 sudah disetujui pemerintah. Tahun ini departemen sedang menelaah masalah itu. Surat itu telah ditandatangani oleh direktur. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Bacalah majalah bahasa dan sastra. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman yang digunakan dalam menyapaan atau pengacuan. Misalnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Besok paman akan datang. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama, karangan Prapanca. Majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Catatan, judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dalam dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring tetapi diapit dengan tanda petik. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menulis judul buku, bab, bagian, bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya, judul, habis gelap terbitlah terang. Bab 1 pendahuluan. Bagian bab 1.1 latar belakang masalah. 1.2 tujuan, daftar, indeks, dan lampiran. Daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka. Catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan manual, huruf atau kata yang akan dicetak dengan huruf tebal diberi garis bawah ganda. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok 3 dan kami akhiri presentasi ini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.